Ternyata tren mengkonsumsi raw food atau makanan mentah tidak hanya ada di luar negeri, tren ini juga sedang digandrungi banyak kalangan di Indonesia. Salah satunya adalah narasumber kita yang sudah hadir di studio siang hari ini. Ya, ada penggemar raw food Mbak Gwen Winarno. Siang Mbak Gwen. Dan juga hadir pula ya ahli gizi Pak Marzuki. Selamat siang. Halo Mbak Gwen dan juga Pak Marzuki. Langsung saja kita mulai dialog siang hari ini. Raw food sebenarnya apa sih Mbak Gwen, bisa menceritakan mungkin sedikit? Oke, kalau raw food itu mungkin artinya tuh gini, dia masaknya tuh tidak diproses, ya bingung kan, diproses tapi tidak diproses gitu. Dan intinya tuh ada terbagi 3 komponen, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, terus natural fat. Natural fat itu seperti avocado, seperti nuts and seed ya, kacang dan biji-bijian. Ide utamanya adalah supaya Ide utamanya itu of course supaya semua vitamin, mineral, fitonutrien, enzim itu utuh gitu loh. Jadi yang itu tadi yang kita dengar kan, dia diproses, kalaupun dia dimasak atau dipanaskan itu tidak lebih daripada 48 derajat. Ini nih rahasianya ya, punya anak udah 2, tetap aja kayak begini nih. dan kulitnya juga bagus Kulitnya bagus sekali banget, karena gitu. vitamin yang ada di sayur dan buah ini tidak hilang dengan proses pemanasan seperti itu mungkin kurang lebih ya. Nah, Pak Marzuki, ini dari perspektif gizi apakah sudah tepat sasaran? Iya, memang tren sekarang kita ada beberapa bahan makanan yang memang harus dimakan mentah, dikonsumsi mentah. Tetapi ada beberapa bahan makanan yang harus di blanching dahulu atau dipanaskan dahulu. Memang panas ini sangat mempengaruhi komponen gizi yang ada di dalamnya. Seperti vitamin-vitamin itu akan hilang semua pada saat kena panas. Tetapi dengan adanya kebiasaan raw food, mengkonsumsi makanan mentah, kita dapat mempertahankan vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Pak, tapi kan kadang ada mitos juga ya, kalau misalnya kita konsumsi katakanlah kayak sayuran gitu, misalnya bayam atau kangkung gitu mentah, itu kan juga nggak bagus juga buat pencernaan kan Pak? Iya betul sekali, tetapi di sini kita harus memilih bahan makanannya, seperti misalnya kalau ketimun ya memang harus mentah ya, dimakannya enak. Kemudian kalau kangkung bisa di blanching dahulu. Blanching itu adalah pemanasan kurang dari 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, tetapi masih bisa lebih kurang, masih bisa kurang dari suhu sekian. Suhu tersebut tidak menghilangkan vitamin. Kalaupun ada yang turun, ada yang hilang, ya sedikit saja. Kalau blanching itu bukan proses mengejutkan sebuah vegetable saja, jadi dipanasin atau dikukus terus dimasukin ke air es supaya lebih tahan lama juga, itu bukan sih Mbak? Iya, itu juga untuk Bisa pengawetan juga ya. Iya, Nah, ya. kalau saya boleh sedikit argue gitu, kalau tentang misalkan makan spinach bayam raw gitu, misalkan mentah, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita lebih balik lagi ke bahannya tuh organik nggak gitu loh, balik ke situ lagi, karena itu penting gitu. Kita the reason kita tuh nggak mau makan mentah itu biasanya pestisida ya kan, balik lagi ke situ lagi gitu. Jadi bahannya apa dulu gitu, kejar sesuatu yang organik gitu loh pastinya. Mbak Gwen, kan di Indonesia nggak gampang Mbak, mengingat kalau kita beli di tukang sayur atau di pasar-pasar tuh gimana tuh Mbak? Berarti kita harus sangat teliti dalam memilih sayur-sayurannya ya? Bener, mungkin dengan pencuciannya juga ya, sekarang itu juga udah banyak dijual kan natural inilah Chemical soap gitu. free soap untuk Exactly, vegetable. yang untuk nyuci-nyuci sayur dan produce yang Iya, untuk kategori makanan ya. Betul. Jadi kita bisa memilih bahan pencuci untuk yang food grade. Jadi food grade ini adalah bahan pencuci sayur-sayuran dan bahan makanan yang lain yang aman bagi tubuh kita, gitu loh. kalau banyak yang udah natural juga gitu ingredientsnya ya. Dan di Indonesia makanan organik masih sangat jarang dan sangat mahal. Jadi kita untuk mengkonsumsi raw food masih sangat khawatir gitu. Ada kekhawatiran di kita mungkin tercemar kontaminasi pestisidanya dan lain-lainnya yang akan menumpuk dalam tubuh kita kalau kita Pak Marzuki, konsumsi. kalau bicara soal keunggulan dari raw food diet ini apa aja sih kalau dibandingin Atkins mungkin, Olsini dan sebagainya gitu? Kalau saya taunya dari teknis raw food ini sendiri, kan raw food itu makanan mentah ya, makanan yang memang masih utuh nilai gizinya. Jadi nilai gizinya masih utuh, dikonsumsi, enzim-enzimnya juga masih baik sekali, belum
terkena oleh panas, oleh olahan-olahan yang lain, sehingga kita bisa mengoptimalkan kandungan yang ada di dalam bahan makanan tersebut, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena sayur-sayuran buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga dia mengandung fitokimia atau fitonutrien dan sebagai antioksidan yang bisa menjaga tubuh kita, kekebalan tubuh kita dari serangan-serangan berbagai penyakit. Bisa jadi natural fat burner juga nggak Betul. nih? Ya kan, membakar lemak alami gitu misalnya. Iya. Bisa ya meningkatkan Mbak Gwen, metabolisme. kalau aku kan? boleh sedikit bertanya, kan ada banyak nih diet yang sedang digandrungi masyarakat luas sekarang ini ya. Seperti udah ditanyakan diet tadi, ada Mayo, ada Atkins, ada intermittent fasting, ada South Beach diet. Apa yang membuat Mbak Gwen pertama tracknya justru ke raw food diet ini? Kalau buat saya itu it's something personal. Waktu itu saya pernah ke dokter, check up, kontrol dan lain-lain, hasilnya kurang bagus, dimana saya completely change my lifestyle gitu, cara gaya hidup saya gitu loh. Kebetulan tertarik dengan raw food itu karena saya mesti vegan gitu, vegetarian gitu. Jadi saya pikir, oh diapain ya? Ya udah coba deh gitu belajar raw food gitu. Saya pergi dan lain sebagainya untuk mempelajari, dan sebenarnya raw food itu nggak usah 100% raw food, kayaknya juga nggak mungkin ya kita 100% raw food gitu. Ini sesuatu yang bisa dimulai dari 30% raw food, 50% raw food gitu. Terus terserah sampai sebanyak apa gitu kita maunya. Cuman kalau buat saya udah tahu badan saya ini memerlukan 50% saja gitu. Jadi karena kita masih perlu makanan yang dipanaskan juga gitu loh. Jadi konsepnya gimana sih Pak Madru? Diet kita berdoman pada gizi seimbang ya. Ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sumber lemaknya, ada sumber vitamin dan mineralnya. Jadi ini semua di dalam diet itu harus ada. Baik, bagaimana cara mengisi piramida ini secara lengkap tapi dengan cara mentah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa Lunch Talk akan kembali usai jeda pariwara.